Oke dudes, penasaran kan mau kemana? Gue juga penasaran, soal belum tahu kita akan kemana hari ini. Oke, tunggu terus, nonton terus sampai habis. Oke, kita akan kemana? Let's go. Oh my dudes. Jadi kita tadi udah explore beberapa tempat yang di Bandung. Jujur aja kita hari ini tuh belum dapat tempat yang menurut kita itu menarik untuk kita jelajahi. Tapi sekarang akhirnya kita menemukan suatu pemakaman yang ada di daerah Pasteur. Dan kita sekarang bakal explore tempat itu. Sekarang jam berapa sih? Gak kelihatan lagi. Ini jam 11 malam guys. Jam 11 malam, wadaw. Oke. Sekarang udah jam 11 malam. Ya, tidak harus kita jelaskan lagi kalau di kuburan itu tempat apa lah ya. Dan mungkin ada apa di sana. Jadi ikutin aja kita di sana, oke? Tonton terus. Mantap. Oke, mantap. Oke, jadi seperti yang tadi udah dibilang di mobil, kita udah ada di pemakaman di daerah Pasteur. Gimana bro kalau langsung aja kita cek, explore? Let's go. Langsung kita lihat ya. Oke, jadi guys, kita sekarang lagi explore, kita baru setengah jalan. Ya, beginilah tempatnya. Ini hanya pemakaman guys. Karena kesana tuh udah agak buntu sih kak. Buntu ya? Soalnya kalau kesana lagi kan tembusnya ke ini, ke deket apa? Ke deket IP. Jauh banget sebenarnya. Cuman masih ada nggak ya? Gue ngerasa kayak ngikutin. Iya, sama aku juga. Ya, Aku juga dari tadi pengen lihatnya belakang terus. Udah sekarang aku di depannya. Oh, udah. Oke, dudes. Jadi tadi kita udah keliling-keliling pemakaman dan ya nggak tahu ya, kalau gue sendiri sih nggak terlalu begitu takut dengan yang namanya pemakaman atau sejenisnya gitu loh. Jadi untuk mengisi segmen kali ini kita bakal nanya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kita dari kalian semua. Yeah. Oke, salah satunya ada pertanyaan. Itu
Tadi pertanyaannya gimana sih? Oke, jadi tadi pertama kali kalau yang gue lihat dari dari pertanyaan dari kalian, yang pertama ada dari bentar. Oh iya, dari @lutfi novel mumtaz _ ya. Pertanyaannya tuh tadi sebentar bro, gue lupa. Kalian pernah nggak mengalami kejadian hantu secara langsung? Secara langsung. Secara Oh langsung iya gitu. itu Ya kan, benar-benar. gitu kan kalau nggak salah pertanyaannya. Iya iya. Oke. Benar. Kira-kira siapa yang mau jawab dulu nih? Oke, mungkin lu dulu boleh. Oke. Itu tuh waktu itu gue pernah kayak jalan-jalan keluarga ke daerah Banten. Salah satu kampung halaman gue itu ada di daerah Cibaliung. Buat kalian yang belum pernah kesana, kalian harus kesana. Sekarang udah keren banget ya tuh. Tapi dulu tuh kan kayak karena tempatnya itu pedalaman, jadi sampai lampu jalan sendiri pun nggak ada gitu ya. Dan untuk ngestok snack kayak makanan-makanan gitu tuh kalian tuh harus dari jauh-jauh dari Banten, dari Serang itu gitu loh. Tapi untuk alamnya itu indah banget sumpah. Nah, pengalaman serem gua itu di sana itu waktu itu karena dulu keluarga sering ke sana. Satu malam gua tidur di luar. Sama ada salah satu supir keluarga itu tidur di luar. Di luar itu maksudnya di luar itu di mobil. Tidur di mobil ya kan. Ngobrol lah gue di situ sama supir keluarga, di situ tuh ngobrol sampai akhirnya satu malam itu awalnya jadi gini kronologisnya. Gue tidur di mobil, gue tidur itu di bagian belakang, kan mobil itu ada depan, tengah sama belakang. Nah gue tidur paling belakang, 3 seat gitu ya? 3 seat, jadi kayak mobil keluarga gitu. Gue tidur paling belakang, seat 3. Karena Banten kan cuacanya tuh panas karena dekat pantai, sementara gue pakai AC di dalam mobil, jadi kayak berembun dari luar gitu loh, dari luar beda gitu loh. Pas berembun itu, pas gue udah ngebaring tidur di si embun itu tuh gue ngeliat banget pas gue lagi tidur setengah sadar, di kaca tuh dari luar tuh kayak ada yang ngelap si embun. Jadi embunnya tuh dilap dari luar kaca ini. Nah terus ada ngintip, itu gue inget banget, ada ngintip, jadi kayak ada yang noong gitu loh ya ke dalam gitu tuh, set. Nah pas, tapi penasaran gue, apa itu tuh yang lihat. Lalu setelah itu beberapa menit kemudian gue ngedenger kayak suara anjing hutan itu kayak berbondong-bondong turun gitu. Dan itu emang anjing hutan banyak di situ kan, bondong-bondong turun, semuanya turun. Beberapa menit kemudian gue ngedenger suara sapu, orang nyapu di nyapu rumput kering gitu, orang nyapu rumput kering, srek. Tapi yang aneh itu tuh jam 2:30 kalau nggak salah, jam 2:30. Pas gue kan kepo, gue buka pintu, sampai akhirnya gue yang kepo sendiri, gue keluar, ternyata itu yang nyapu itu jadi kayak bentuknya kayak perempuan yang kita kenal dengan Miss Kunti ya. Dan si perempuan itu tuh nyapu pakai rambutnya sendiri. Waduh. Nah jadi kayak kalian bayangin, jadi rambut yang panjang itu dipakai ke bawah, dia tuh srek. Nah dikira gue sapu, ternyata rambut. Nah jadi karena penasaran pengen tidur di luar, tapi ternyata dari kejadian itu gue udah nggak pernah penasaran lagi tidur di luar itu kayak gimana, terutama di daerah Banten itu. Nah kalau dari gue sih itu aja. Jadi kalau cerita gue sebenarnya mungkin gak seserem lo ya bro ya. Oke. Tapi ini mah serius soalnya, karena maksudnya nyata ya. Karena ada dokumentasinya sebenarnya, tapi kita dengerin dulu ya. Oke. Jadi pertama-tama tuh pas gua lagi ada di rumah, itu posisi jam 11 malam. Oke. Di rumah gua terekam seperti ini, jubah hitam. Terus? Jubah hitam guys. Jadi jubah hitam itu diem di CCTV deket taman di ruang tengah. Nah di ruang tengah itu ada taman, ada ya sofa. Nah itu di atasnya. Mama tuh bilang semalam tuh kayak ada sesuatu katanya. Udah gitu akhirnya dicek di CCTV. Awalnya nggak ada apa-apa. Cuman adek gua iseng. Oh di fast forward ya. Fast forward. Oke. Nah jadi 2 kali. Nah terekam ternyata ada jubah hitam. Nah akhirnya mungkin ada 10 detik dia di CCTV dan akhirnya dia kabur. Nah sama papa gua terutama ya dicek kan kaburnya kemana. Hanya kasat mata. Oke. Hanya kasat mata karena
nggak tahu arahnya kemana sebenarnya. Makanya Oke. dicek sama si papa tuh pakai sapu nih, kayak gini misalkan nih. Nah di CCTV itu gerakannya lurus gini aja, kayak nggak kesana. Nah udah gitu kita cobain ke samping, ke belakang, tapi pas agak nyerong itu posisinya ke arah kamar gua. Kamar gua, bro. Nah di situ gua langsung merinding. Pantesan soalnya semalam gua pas mau tidur emang mungkin nggak tahu halusinasi, nggak tahu ada efek habis dari cahaya. Kamar gua tuh jadi banyak kacanya, bro. Banyak kacanya, walaupun padahal di dalam rumah, tapi banyak kacanya. Nggak menghadap keluar. Pas lagi, nah yang kaca yang belakang tuh posisinya itu tuh ngadep ke tangga. Nah di tangga itu ada seperti kayak kakek-kakek. Soalnya kan bungkuk ya. Bungkuk siapa lagi selain kakek-kakek atau nenek-nenek yang bawa cangkir ke atas. Udah gitu akhirnya pas gua cross check besoknya, oh ternyata ada. Oke, nanti tapi kalau misalnya kalian nggak percaya nih, gua usahain cari tuh videonya. Soalnya sempet direkam sama si papa. Kita lihat. Oke, jadi mungkin itu aja sih. Itu ya. Yang jadi cukup ini. Pengalaman itu di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Nice. Oke, tadi itu adalah pertanyaan pertama. Oke. Lalu sekarang adalah pertanyaan yang kedua. Oke. Lucky. Lucky. Dibacanya nggak tahu Lucky, nggak tahu Lucky ya. Oke. Jadi LUCQI. Oke. Kita lihat ya. Jadi pertanyaannya, di mana biasanya tempat yang sering muncul penampakan atau tempat yang auranya sangat besar, bro? Pertanyaannya, wah sungguh Sungguh lah ya. Sungguh lah ya. Kita episode, kalau kalian pernah lihat episode sebelum ini yang kita uji nyali di Pengabdi Setan, yang pasti penampakan itu ada atau enggaknya itu tergantung tanda kutip hantunya gitu loh ya. Dan gue nggak tahu maksudnya apa yang bisa menampakkan mereka gitu loh. Ada yang bilang harus dipanggil dengan sesajen gitu kan, segala macam, dengan ritual segala macam. Dan untuk aura sendiri, gue sendiri sih jujur nggak bisa menentukan aura itu yang seperti apa gitu loh, karena gue nggak tahu ngelihat aura, ngerasain aura, gue sendiri nggak tahu gitu loh. Tapi yang pasti dengan pengalaman gue yang kemarin, penampakan ada. Dan aura yang paling gue rasa paling gak enak itu di tempat yang paling kotor dan paling, apa istilahnya ya, kosong lah. Oh iya, jorok kan kotor. Jorok ya kan. Karena kalau misalnya kita lihat dari episode sebelumnya, di Pengabdi Setan sendiri kan ada rumah yang bagusnya tuh kan. Ada rumah yang kamar ibu segala macam, walaupun itu angker, tapi maksudnya itu masih diurus. Berbeda dengan yang di rumah Pak Ustadz. Yang di rumah Pak Ustadz itu memang nggak nyambung juga sih, maksudnya di sebelah banget rumah Pengabdi Setan. Cuma rumah Pak Ustadz ini sama sekali kalian bisa lihat sendiri kan nggak diurus gitu loh. Boro-boro disapu, dicat, di segala macam enggak gitu loh. Jadi itu dan penampakan itu adanya di, bukan penampakan ya, kayak misalnya tanda-tanda dan aura yang nggak enak yang gue rasain itu di situ. Kalau menurut gue sih itu. Kalau lu ada? Kalau menurut gue ya sebenarnya balik lagi sih ke apa ya, budaya zaman dulu. Jadi sebenarnya aura yang sangat besar ya benar tadi, tempat jorok, kotor, yang nggak pernah ditempatin, terutama WC. Jangan kan di rumah kosong. Ya benar. Di rumah sendiri yang berada pun pasti ada. Kayak contoh tempat lo aja kan ada kan? Oh iya benar sekali. Oke guys, jadi aura yang tadi yang pertanyaan ya aura yang besar tuh di mana? Kalau menurut gua ada sih satu hal yang mungkin bukan auranya yang apa ya, yang besar, tapi tanda-tandanya mungkin tanda-tandanya mungkin cukup bisa di ini ya, apa ya, diidentifikasi lah. Karena pas kita kemarin uji nyali di rumah Pengabdi Setan, pas lampunya dimatiin semuanya, pas kita mau memulai uji nyali itu, bau dari rumahnya, dari rumah Pak Ustadz, dari rumah Pengabdi Setannya juga, itu tuh sangat kerasa sekali ya bro ya. Iya. Kayak apa tuh, bunga. Terus kalau di rumah Pak Ustadz tuh lebih kayak wangi apa ya, bangke ya. Iya, kayak bau busuk gitu. Kayak bau busuk gitu guys. Nggak tahu busuk apa ya. Padahal di situ kalau nggak salah nggak ada kuburan. Kalau misalkan kalian lihat di filmnya kan ada kuburan ya. Tapi ternyata
Pas kita telusurin itu hanya properti. Apabila kalian udah nonton yang ini nih, pertanyaan gue yang ini, kalian bisa cek lagi di video sebelumnya kita uji nyali. Cek di bagian gue ya kalau nggak salah ya, yang sering dijailin tuh. Soalnya kemarin ada beberapa kejadian sih yang mungkin gak ke-shoot ya. Ke-shoot karena kita memang kondisinya lagi fokus, rada-rada panik sedikit lah. Rada panik soalnya kan kita juga masing-masing karena kita bukan medium, bukan paranormal, apalagi kita hanya yang apa ya? Kita hanya manusia biasa berdua. Iya. Wah, kayak gitu. Wah, emang mengerikan sih. Tapi kita akan coba di next video untuk uji nyali di buat Gua Belanda, subscribers yang ke 100 yang ke 100 lagi, ke 200 yang ke 200 bro. Untuk subscriber yang ke 200. Jadi kayak gini, setiap kita nambah 100 subscriber kita bakal bikin episode spesial, yaitu adalah uji nyali. Mantap. Jadi gitu guys. Apa motivasi kalian untuk mencari mencari hantu, bro? Oke, jadi ya garis besar kenapa kita pengen bikin channel ini kayaknya. Pertama gini, kenapa kita pengen buat channel yang horor atau vlog horor ini, karena pertama kita tertarik dengan hal seperti itu, gitu, tertarik dengan hal-hal horor. Tertarik di sini bukan dalam segi yang senonoh gitu ya, bukan dalam segi yang sompral yang menantang gitu loh, bukan. Cuman kita tertarik dengan hal-hal yang ternyata selain kita di sini tuh ada yang hidup berdampingan juga. Lebih gitu ke penasaran gak sih, bro? Yes. Penasaran gitu loh. Dan kita penasaran juga dengan kayak contohnya gini deh. Kemarin kita ke Kampung Gajah dan ke Pengabdi Setan. Tempat-tempat seperti itu punya namanya sejarah. Dan sejarah itu tuh buat gue pribadi menarik gitu loh. Kenapa kok ini tempat bisa angker? Apa yang dulunya terjadi di sini gitu loh? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk ini tempat angker blok. Angker kenapa? Kan ada misalkan kayak contoh ada pembunuhan misalkan di situ ya nggak? Di sini dulu ada yang tempat pengabdi setan atau di sini ada kuburan segala macam. Nah itu kan menjadi salah satu sejarah yang bisa membuat tempat itu angker. Nah jadi dan kita ingin membawa kepada kalian semua dari segi eksplorasi dan dari segi uji nyali di tempat-tempat yang tanda kutip angker menurut orang-orang sekitar gitu loh. Dan kita ingin membawa hal itu kepada kalian dan kita bungkus dengan cara di platform YouTube ini. Iya benar bro, jadi secara tidak langsung kita juga memperkenalkan gitu ya. Exactly. Memperkenalkan channel kita terutama, dan juga benar yang kata lu tadi yang di sini tuh ternyata bukan kita doang. Yes. Karena kan banyak tuh cerita-ceritanya, apalagi yang tadi gua udah sebutkan kayak di Gua Belanda. Mungkin nanti nextnya kita ke Rumah Kentang, ke Rumah Gurita. Rumah Gurita tuh cuman ini doang ya bro, cuman buat film doang ya? Kalau nggak salah sih. Nah itu kan kita belum tahu tuh. Kita bakal cari tahu. Waktu itu juga kita sempat mikirnya gini loh, pasti Rumah Pengabdi Setan tuh cuman tempat buat syuting, lokasi syuting. Ternyata kalian lihat sendiri deh video yang kemarin deh, ada yang gerak-gerak, ada yang itu bukan settingan ya bro ya, jelas bukan settingan. Oke, jadi dudes, kemarin ada beberapa kesalahan teknis dari kita, ada beberapa video yang nggak ke-save, sayang sekali ya. Cuman ya udah nggak apa-apa. Bagi kalian yang punya tempat rekomendasi angker, bisa di komen ke kita. Siapa tahu tempat rekomendasi dari kalian bisa jadi the next video di kita. Oke. Jadi buat kalian makasih yang udah terus dukung, juga udah nonton di channel kita. Oke dudes, dan juga sebentar lagi kita akan mencapai 200 subscriber. Terima kasih untuk kalian yang udah mendukung. Jangan lupa subscribe juga dan tonton terus Tukang Hantu, karena sebentar lagi ada episode spesial dari kita, yaitu uji nyali lagi. Oke, jadi buat kalian yang punya tempat rekomendasi yang angker yang bisa dipakai buat uji nyali, bisa di komen ke kita dan tonton terus Tukang Hantu. See you in the next video guys.